Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kepada Tuhan semesta alam, dan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang terlapaskan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan pada Ramadan yang berbahagia ini, semoga kita dapat kelancaran dalam berpuasa dan mendapatkan rezeki yang banyak. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas masih tentang studi manajemen keuangan microfinance. Kali ini kita akan membahas tentang regulasi dan kerangka hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Peraturan OJK terkait LKM, kaitan dengan Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang Koperasi. Model mikrofinance di Indonesia, Baitul Mal, Wa Tamwil, BMT seperti yang kita bahas pada kesempatan kemarin. Yang kedua, Koperasi Simpan Pinjam atau KSP, dan yang terakhir Bank Wakaf Mikro. Baiklah, masuklah kita pada pembahasan yang pertama, regulasi kerangka hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro atau Undang-Undang LKM merupakan landasan hukum yang mengatur keberadaan dan kegiatan lembaga keuangan mikro di Indonesia. Berikut ada poin-poin penting terkait regulasi dan kerangka hukum dalam Undang-Undang LKM. Tujuan dan ruang lingkup Undang-Undang LKM bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan mikro, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha mikro dan kecil. Ruang lingkup Undang-Undang LKM mencakup pengaturan tentang pendirian, perizinan, kegiatan usaha, pembinaan, dan pengawasan lembaga keuangan mikro. Poin-poin penting dalam Undang-Undang LKM. Definisi LKM. Undang-undang ini memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan lembaga keuangan mikro. Perizinan. Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kegiatan usaha. Undang-Undang LKM mengatur jenis-jenis kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh LKM seperti pemberian pinjaman mikro, pengelolaan simpanan, dan penyediaan jasa konsultasi keuangan, pembinaan dan pengawasan. OJK memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengawasan LKM untuk memastikan kegiatan usaha LKM berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan konsumen. Undang-Undang LKM juga mengatur perlindungan bagi konsumen LKM, termasuk transparansi informasi dan penyelesaian sengketa. Sumber permodalan LKM. Sumber permodalan LKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan badan hukumnya. Perubahan dan perkembangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan ikut mengubah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Sumber informasi ini lebih detailnya di situs web OJK dan sumber-sumber hukum terpercaya lainnya. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi lembaga keuangan mikro atau LKM di Indonesia. Berikut adalah beberapa peraturan OJK terkait LKM yang perlu Anda ketahui. Peraturan utama, Peraturan OJK Nomor 19 atau POJK 05 per tahun 2021 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. Peraturan ini merupakan landasan utama yang mengatur
penyelenggaraan usaha LKM, mencakup berbagai aspek termasuk kegiatan usaha, tata kelola manajemen risiko, dan perlindungan konsumen, mengatur mengenai kualitas pinjaman yang disalurkan oleh LKM. Peraturan OJK atau tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro, mengatur perizinan usaha dan kelembagaan LKM. Dan kita lanjut pada model keuangan mikro atau microfinance di Indonesia. Memiliki keterkaitan yang erat dengan undang-undang perbankan dan undang-undang koperasi, meskipun masing-masing memiliki fokus karakteristik yang berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai keterkaitan tersebut. 1. Undang-undang perbankan. Peran dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang memiliki kewenangan dan pengawasan sektor perbankan, dan juga memiliki peran penting dalam pengawasan lembaga keuangan mikro atau LKM. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara regulasi perbankan dan pengaturan LKM. Beberapa prinsip dalam perbankan seperti manajemen risiko dan perlindungan konsumen juga diterapkan dalam pengaturan LKM. Keterbatasan akses perbankan. Model keuangan mikro muncul sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan perbankan formal, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha mikro. Dalam hal ini, LKM berperan sebagai pelengkap dari sektor perbankan dalam menyediakan layanan keuangan yang lebih inklusif. 2. Undang-undang koperasi. Peran koperasi dalam keuangan mikro. Koperasi dapat berperan sebagai salah satu bentuk LKM, terutama koperasi simpan pinjam. Undang-undang koperasi mengatur tentang prinsip-prinsip koperasi yang juga relevan dalam penyelenggaraan keuangan mikro, seperti prinsip keanggotaan dan gotong royong. Ada beberapa tumpang tindih dalam peraturan di mana koperasi memiliki peraturan sendiri dan LKM memiliki peraturan sendiri. Perbedaan fokus. Meskipun ada keterkaitan, terdapat perbedaan fokus antara undang-undang koperasi dan pengaturan LKM. Undang-undang koperasi lebih menekankan pada prinsip-prinsip koperasi dan keanggotaan, sedangkan pengaturan LKM lebih fokus pada regulasi kegiatan usaha keuangan mikro. Model microfinance Indonesia sangat beragam, termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi atau LKM yang didirikan oleh lembaga swadaya masyarakat dan LKM yang didirikan oleh pihak swasta. Yang keempat, Baitul Mal wa Tamwil atau BMT adalah lembaga keuangan mikro atau LKM yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai BMT, definisi dan konsep dasar. Baitul Mal secara harfiah berarti rumah harta. Dalam konteks BMT, bagian ini berfungsi untuk mengelola dana sosial seperti zakat, infak, sedekah. Baitul Tamwil berarti rumah pengembangan harta. Bagian ini fokus kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan seperti pembiayaan dan simpanan dengan prinsip syariah. Fungsi utama bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, terutama usaha mikro dan kecil, dan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir, Bank Wakaf Mikro atau BWM adalah lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS yang didirikan dengan tujuan memberikan akses pembiayaan modal kerja kepada masyarakat kecil, terutama yang berada di sekitar pondok pesantren. Berikut ada penjelasan lebih lanjut mengenai BWM. Tujuan dan karakteristik inklusi keuangan. BWM bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke lembaga
keuangan formal. Fokus utamanya adalah memberikan pembiayaan kepada kelompok masyarakat miskin produktif berbasis pesantren. BWM didirikan dan beroperasi di lingkungan pondok pesantren dengan tujuan memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar pesantren. Hal ini memungkinkan BWM untuk menjangkau masyarakat yang mungkin sulit dijangkau oleh lembaga keuangan lain. Adapun poin penting tentang BWM ini berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat kecil yang fokus pada pembiayaan mikro dan pendampingan usaha. BWM membantu masyarakat mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan kesejahteraan. Keberadaan BWM di lingkungan pondok pesantren memungkinkan lembaga ini untuk menjangkau masyarakat yang sulit dijangkau oleh lembaga keuangan lain. Dan pada kesempatan kali ini, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita, dan jika ada kesalahan yang saya lakukan dalam menjelaskan materi ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat walaupun tidak banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.